Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini hari Aidil Adha, gema takbir luar biasa. Gema takbir ini insya Allah membangun kekuatan iman, membangun kekuatan imun, dan membangun kekuatan umat Islam, di mana hari ini kita diingatkan kepada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah katakan dalam surat Mumtahinah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh adalah bagi kalian harus menjadikan Ibrahim dan pengikutnya sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan yang baik. Maka tauladan yang pertama yang harus kita ambil dari Ibrahim alaihissalam, prinsip-prinsip milah Ibrahim alaihissalam, di mana perjuangan pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terlahir di tengah pemerintahan yang zalim, dia terlahir di tengah penguasa yang zalim, kehidupan yang penuh dengan kekafiran, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang sudah langka. Ketika itu Namrud yang berada di Irak, dia merasa dan mengaku menjadi Tuhan. Suatu hari ketika Namrud masuk ke ruangannya, ke ruangan kamarnya dengan pintu yang terkunci, tiba-tiba ada seorang tua sudah berada dalam kamarnya. Kagetlah dia, hai orang tua, bagaimana bisa engkau masuk ke ruanganku? Dan orang itu berkata, wahai Raja Namrud, engkau ini sebenarnya layak jadi Tuhan, dan engkaulah Tuhan yang hakiki. Bisikan itu diberikan terus oleh setan kepada Namrud. Maka akhirnya Namrud mengaku menjadi Tuhan. Maka Namrud menyediakan makanan untuk rakyatnya, dan diundang dan rakyatnya datang kepada dia. Setiap maka rakyat yang diberi makan, maka ditanya pengakuannya tentang ketuhanan Namrud. Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Dijawab, engkaulah Tuhan kami wahai Namrud, ini makanan untukmu. Maka ada pemberian bantuan tunai langsung untuk mengambil sifat-sifat ketuhanan oleh Namrud. Diberikan bantuan tunai langsung kepada rakyatnya, dan diminta ikrar rakyatnya agar dia diakui sebagai Tuhan. Maka datanglah giliran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu ditanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau akui aku sebagai Tuhanmu? Maka dijawab, la, tidak, engkau bukan Tuhanku. Fahallaka min ghairi ilah,
adakah selainku ini Tuhan engkau wahai Ibrahim? Dijawab ada. Sifatkan dia kepadaku wahai Ibrahim. Maka dijawab Rabbi, dan Tuhanku, yuhyi wa yumit, dialah yang telah menghidupkan dan mematikan. Maka ketika itu dikatakan, kalau itu yang menjadi alasanmu, ada Tuhan selain aku yang bisa menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa melakukannya wahai Ibrahim. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, diambil dua orang yang dalam penjara, yang kedua-duanya sudah dijatuhi hukuman mati, diambil dihadapkan kepada Namrud, disaksikan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka dibunuh yang satunya oleh Namrud dan dibebaskan yang satunya. Yang tidakkah engkau lihat wahai Ibrahim, satu aku matikan dan yang satu aku bebaskan. Yang sebenarnya yang satu ini sudah dijatuh hukuman mati dan aku biarkan dia hidup. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka ketika itu Ibrahim, tentu saja bukan itu yang dimaksud oleh Ibrahim, menghidupkan dari yang tidak ada, mematikan dari yang ada. Itu yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam, menciptakan dan mematikan. Namun Namrud dengan emosi kekuasaannya melakukan hal yang tersebut, membunuh satu orang, membebaskan satu orang. Ketika itu kecerdasan Ibrahim alaihissalam mematahkan logika Namrud. Kalau begitu ada lagi sifat dari Tuhanku. Apa itu? Tuhanku telah memperjalankan matahari dari timur ke barat. Maka kalau memang engkau Tuhan wahai Namrud, engkau perjalankan matahari dari barat ke timur. Maka di saat itulah sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Namrud tidak bisa berbuat apa-apa. Namrud dipermalukan, maka diusirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini logika yang luar biasa. Seorang pembawa risalah itu harus cerdas, punya kemampuan hujah-hujah nakal dan hujah-hujah akal. Apa itu nakal? Al-Quran dan Sunnah. Mampu berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mampu berhujah dengan akalnya. Maka patahlah logika Namrud ketika itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Diusirlah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam tidak mau kalah, berhenti menegakkan tauhid. Walaupun di tengah penguasa yang zalim, masyarakat semuanya kufur, dia tampil mengagungkan nama Allah. Di saat orang kufur kepada Allah, dia mampu mengagungkan nama Allah. Di saat orang takut menyuarakan nama Allah, maka umat Islam, anda inilah yang bertanggung jawab terhadap keagungan nama Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan siapapun, mengagungkan tauhid di hadapan siapapun, walaupun di hadapan penguasa-penguasa yang zalim seperti yang terjadi pada Ibrahim dan Namrud. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, datanglah juga perjuangan ketika dia habiskan berhala-berhala, sampailah akhirnya ditangkap Ibrahim alaihissalam. Dan pelajaran kedua, ketegaran Ibrahim alaihissalam, keikhlasan bertaruh nyawa untuk menegakkan syariat Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan tauhid. Maka ketika itu ditangkap Ibrahim alaihissalam, dihidupkannya, dinyalakan api yang luar biasa, diikat dia. Di saat itu tidak ada yang membelanya. Siapa yang membela Ibrahim alaihissalam? Siapa yang membelanya? Hanya seekor burung kecil. Burung kecil sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika dia sedang dibakar, maka berulang-ulanglah si burung kecil ini. Burung kecil itu mengambil air, menyiram para api yang bergejolak luar biasa. Maka itu seekor cicak mencemehkan dia, meledek dia dan berkata, "Hei burung kecil, apa yang kau lakukan? Mubazir saja, itu tidak ada manfaatnya." Maka itu burung kecil berkata, "Hei cicak, tahukah engkau sesungguhnya jika seandainya Allah bertanya kepadaku, maka aku telah mempunyai sikap, aku membela orang yang benar, membela kebenaran, walaupun tidak ada artinya di mata orang lain." Ini sikap pelajaran yang luar biasa.
ketika ulama-ulama Anda ditangkapin, ketika orang-orang benar dibungkam, ketika kebenaran dihinakan, maka di saat itu Anda harus bersikap. Jangan memakai sikap cicak. Anda harus bersikap seperti burung kecil ini. Walaupun orang tidak tahu Anda punya sikap yang benar, namun Allah Maha tahu untuk apa yang perlu Anda lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini adalah sangat penting. Ketika penegak-penegak syariat dizolimi, ketika ulama-ulama dizolimi, maka Anda harus punya sikap yang benar, sehingga Allah nanti menyelamatkan Anda di hari akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perjuangan Ibrahim alaihissalam setelah dia berhadapan dengan Namrud, penguasa yang zolim, maka ketika itu diusir dan pergi ke Mekah. Bagaimana dengan Namrud yang zalim? Orang-orang yang zalim, kalau Anda lihat nanti dalam surat Ibrahim itu ayat-ayat terakhirnya, beberapa ayat terakhir bicara tentang orang yang zalim. Setelah surat Ibrahim menceritakan bagaimana Allah mewariskan Mekah kepada Ibrahim, bagaimana Ibrahim mendoakan keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, maka surah ayat-ayat terakhir setelah itu sidang jemaah bicara tentang orang yang zalim. Kenapa? Karena setiap perjuangan syariat itu akan berhadapan dengan orang yang zalim. Maka ketika itu sidang jemaah, Allah dikatakan tidak lalai dengan kezoliman para penguasa yang zalim. Maka bagaimana dengan Namrud yang mengaku Tuhan? Dia dimatikan oleh Allah secara hina. Dikirimlah kepada dia nyamuk-nyamuk kecil, yang mana ketika itu nyamuk-nyamuk menghabiskan bala tentaranya ketika dia akan memerangi Ibrahim alaihissalam. Maka matilah Namrud, berakhirlah Namrud di usia dalam kekuasaannya 104 tahun dan meninggal Namrud. Sidang jemaah Jumat, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, sesungguhnya kekuatan Ibrahim alaihissalam adalah kekuatan tauhid, kekuatan iman. Maka kekuatan iman ini yang harus dilirik oleh pemerintah Indonesia. Sesungguhnya kekuatan iman itu akan menguatkan imun, dan kekuatan iman itu akan mengatasi masalah dan akan menguatkan rakyat, menguatkan mental rakyat. Tidak ada revolusi ini dan itu, sesungguhnya itu hanya percuma tanpa ada kekuatan iman. Ada bikin gagasan revolusi A, revolusi B, revolusi C, ada juga ulama yang bikin revolusi. Revolusi itu harus revolusi yang menguatkan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kekuatan perjuangan Ibrahim yang berikutnya kembali membangun rumah ibadah Baitullah, Ka'bah. Kekuatan umat Islam ada pada Baitullah. Setelah kejahatan ditumpas, amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan, maka barak umat Islam itu, pos kekuatan umat Islam itu adalah Baitullah. Masjid-masjid, musala-musala, madrasah-madrasah dan pesantren, ini yang harus diperhatikan untuk kebangkitan. Ibrahim pergi ke Mekah, kembali membangun Ka'bah yang hanya tinggal pondasinya. Maka hal itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ibrahim, bapak kebangkitan yang luar biasa dengan strateginya. Maka dia bangun pos umat Islam, wilayah suci umat Islam. Maka untuk itu kebangkitan umat Islam di Indonesia harus semua antum yang punya potensi, bapak-bapak, kembali ke masjid. Kalau perlu mendaftar untuk jadi pengurus masjid. Bangkitkan masjid, gerakkan masjid, bikin nyaman di masjid, tarik umat ke masjid, dan bangkitkan semangat umat untuk beribadah di masjid. Bukan ditutup masjid.
Bukan sebaliknya. Ketika masjid ditutup, ini bertentangan dengan pesan Aidil Adha. Ini bertentangan dengan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Isyarat perjuangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru ketika banyak masalah, kemana umat Islam? Pasti ke masjid. Apapun persoalan, maka selesaikan di masjid. Barak pos terakhir markaziah umat Islam adalah masjid. Maka untuk menghadapi Namrud, untuk mempersiapkan generasi penegak syariat, generasi Islam, maka apa dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Dia kembali ke Ka'bah, dia kembali ke Mekah, dia bawa anak bayi yang masih merah dengan istrinya yang baru melahirkan. Dia rintis Ka'bah, dia bangun wilayah umat Islam, kota suci umat Islam, di lembah yang tidak ada manusia, di lembah yang tidak ada manusia, bahkan tidak ada jin, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber air. Namun apapun keadaannya, disitulah Baitullah, disitulah rumah Allah, maka akan datang berkah, maka akan datang penyelesaian persoalan, maka akan datang kekuatan, maka akan mulai kebangkitan. Maka Anda semua harus kembali ke masjid. Urus masjid-masjid di sekitar rumah Anda, urus masjid-masjid yang bisa Anda jangkau apapun keadaannya. Dan Anda harus bersemangat. Ingat Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah kembali, yang tertinggal hanya pondasinya. Namun setelah Ka'bah dibangun sampai hari ini, kota suci itulah tempat kekuatan umat Islam sampai hari kiamat. Inilah kecerdasan Ibrahim, ini kekuatan Ibrahim, inilah pola kebangkitan Ibrahim. Maka kalau umat Islam ingin bangkit, maka kembali ke masjid. Saya sudah sampaikan berulang-ulang, ada 900.000 masjid di Indonesia. 900.000 masjid di Indonesia. Jika satu masjid beriur 100.000 setiap Jumat, terkumpul uang 90 miliar setiap Jumat. 90 miliar setiap Jumat. Dan itu bisa membeli satu pabrik. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada 900.000 pos kekuatan umat Islam, dan semua masalah akan bisa diatasi. Saya jamin umat Islam lebih kaya daripada negara. Saya yakin umat Islam lebih kaya daripada negara. Umat Islam mampu membayar hutang negara. Umat Islam mampu menyelesaikan persoalan negara. Seandainya umat Islam kembali kepada syariat, kembali kepada masjid, kembali kepada ajaran agamanya, dan negara ini tidak perlu kita undang orang Cina, dan tidak perlu kita meminta sponsor Cina, tidak perlu kita berhutang kepada Cina, dan kita mampu menyelesaikan hutang negara ini seandainya umat Islam menguasai pos-posnya di manajemen dan dikelola dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua, langkah strategis Ibrahim alaihissalam yaitu langkah kaderisasi. Ibrahim alaihissalam mampu mengkader anaknya Ismail, dan itu diuji dengan ujian yang sangat berat, diuji dengan ujian yang luar biasa. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah untuk menyembelih anak kandungnya, anak tunggalnya, dengan dua istri hanya punya satu anak. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, falamma balagha ma'u sa'ya, ketika Ismail sudah mulai remaja, datang perintah Allah lewat mimpi saja, selama 3 kali mimpi. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam anni azbahuk. Aku bermimpi
dalam mimpiku aku menyembelihmu nak. Fanzur maza tara, coba bagaimana pendapatmu nak. Apa jawab sang anak? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan segera, cepat sembelih aku, engkau akan lihat, akan dapati aku menjadi orang yang sangat sabar. Lakukan ya, lakukan ayahku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Ibrahim melakukannya, mengorbankan cinta satu-satunya, cinta kepada anaknya, dan itu dilakukan. Kemudian Ismail tampil sebagai seorang pemuda. Keduanya, ayah dan anak, sama-sama berkorban untuk menegakkan syariat. Ayah berkorban cinta, anak berkorban nyawa untuk tegaknya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini sidang jemaah, ini hari adalah di hari nahar dan di hari tasyrik. Ini adalah syariat Ibrahim untuk melakukan kurban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah pemuda Ismail yang harus menjadi semangat generasi muda Islam, yang harus menjadi generasi aktivis yang ada pada kita, supaya kita semua punya semangat Ismail. Lakukan apapun permintaan syariat, apapun yang harus dikorbankan, apapun kejadiannya, yang penting syariat Allah tegak, yang penting ibadah sukses, yang penting agama ini berwibawa, agama ini kuat, dan tidak ada yang boleh meremehkan agama ini, tidak ada yang boleh mengganggunya apapun kekuatannya, walaupun itu kekuatan Namrud, walaupun itu kekuatan Fir'aun, maka tidak ada yang boleh mencoba-coba merongrong agama ini. Sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, untuk itu bangun generasi kita. Kewajiban seorang bapak melahirkan Ismail muda, kewajiban seorang ibu melahirkan, mengasuh Ismail muda yang dia mampu berkorban untuk agamanya, walaupun berkorban nyawa. Andaikan di kota Padang ada 1000 Ismail, andaikan di Sumatera Barat ada puluhan ribu Ismail, maka insya Allah Sumatera Barat akan menjadi negeri yang berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjuangan kita langsung kepada perjuangan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perjuangan terakhir Ibrahim alaihissalam yaitu perjuangan mengusir syaitan, menaklukkan syaitan, mulai dari menaklukkan Namrud sampai kepada penaklukan syaitan. Ketika Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul setan-setan yang ingin mencegatnya. Jadi kerja setan itu mencegat orang dari beribadah. Ada gerakan setan menghalang-halangi ibadah. Ada gerakan setan untuk mengkufurkan orang. Ini bahaya. Baik setan manusia maupun setan jin. Apa misi setan manusia dengan setan jin? Tidak lain tidak bukan mencegah orang beribadah. Disebut namanya saddun an sabilillah. Dalam ayat saddun an sabilillah, mencegah orang dari jalan Allah. Siapapun Anda, hati-hati jika Anda terlibat dalam persoalan saddun an sabilillah. Hati-hati siapapun Anda. Kadang-kadang dengan baju uniform Anda lupa bahwasanya Anda sudah berada pada jalan yang salah. Anda gunakan uniform Anda untuk kebaikan, jangan untuk kemungkaran. Apa yang Anda punya, jabatan segala macam, gunakan seperti Ibrahim dan Ismail menggunakannya. Jangan seperti setan yang menghalanginya. Maka ketika akan dilakukan, dibujuk untuk menggagalkan ibadah kurban, ibadah penyembelihan anaknya, maka ketika itu diusir, datang kepada ibunya, ibu Ismail, dicoba dipengaruhi. Ibu Ismail bukan
orang yang remeh-temeh imannya. Dia seorang perjuang wanita yang luar biasa, ditinggal oleh suaminya di Ka'bah dengan bayinya tanpa modal makanan, dan dia mampu bertahan di Ka'bah. Dialah yang menjaga Ka'bah, yaitu ibunya Ismail. Kemudian, "Endahlah engkau setan, pergi!" Diusir setan. Kemudian dia lari kepada Ismail, dan kemudian juga diusir oleh Ismail, dan datang mencoba mempengaruhi Ibrahim. Maka dilemparlah oleh Ibrahim para setan itu, dilempar, dan itulah menjadi ibadah jamarat sekarang. Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Itulah ibadah yang sampai hari ini dijadikan ibadah dalam prosesi haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sidang jemaah, bangun kekuatan untuk menghadapi hawa nafsu diri kita, untuk mengalahkan energi negatif pada diri kita. Kemudian kekuatan eksternal, yaitu dari kekuatan orang zalim, kemudian menghadapi kekuatan syaitan. Semoga sedang dimana rahmati Allah, sukses dengan ketakwaan. Maka datanglah hari kematian Ibrahim alaihissalam, di mana ketika itu Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat maut. Kata malaikat maut kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allah telah perintahkan saya untuk mencabut nyawamu." Maka ditolak oleh Ibrahim dengan kata yang indah. Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Dia mampu membuktikan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anaknya. Maka ketika itu dijawab oleh Ibrahim, "Tolong sampaikan kepada Allah, apakah pantas seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Karena dia adalah kekasih Allah. Maka kembalilah malaikat maut menghadap Allah. "Ya Allah, Ibrahim mengatakan begini, apakah pantas seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Kiriman surat cinta dari Ibrahim kepada Allah. Allah juga mempunyai pesan cinta yang luar biasa untuk Ibrahim. "Wahai malaikat maut, sampaikan pada Ibrahim, sampaikan kepada Ibrahim, apakah tidak rindu seorang kekasih menjumpai kekasihnya?" Wahai malaikat maut, sampaikan pada Ibrahim, apakah tidak rindu seorang kekasih menjumpai kekasihnya? Maka datang malaikat maut kepada Ibrahim alaihissalam, menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala, surat cinta yang luar biasa kepada sang pejuang kebangkitan yang luar biasa. Ibrahim Abul Anbiya, yang punya keturunan Ismail menjadi bapaknya orang Arab, Ishak menjadi bapaknya orang Israel. Baik Arab maupun Israel adalah keturunan Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak para nabi. Maka mendengar surat cinta dari Allah, Ismail berkata, "Ya malaikat maut, kalau begitu segeralah cabut nyawaku. Maka untuk itu persiapkan diri Anda sebelum malaikat datang. Apakah anda ini kekasih Allah atau tidak? Gunakan seluruh potensi Anda untuk merebut posisi sebagai kekasih Allah, merebut cinta Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mencabut nyawa Anda dengan cintanya, sehingga Anda menjadi kekasihnya, sehingga malaikat maut mencabut nyawa Anda dengan kesantunan yang luar biasa. Maka masih ada kesempatan. Apapun yang kita punya, gunakan untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
Ibadah Allah, bagi peserta kurban, nanti hadiri kurban Anda, karena tetesan darah yang pertama adalah penghapus dosa. Kemudian sedikit fikih kurban, saya ingin meluruskan. Kupon bagi pekerja bukan upah, itu tetap sedekah. Kupon bagi pekerja bukan upah, itu sedekah. Jangan Anda zalim pada pekerja. Al-Quran mengatakan tidaklah sama pahala orang yang duduk dengan orang yang berjuang. Tidaklah sama pahala orang yang duduk dengan yang berjuang. Yang tidak bekerja dapat 1 kupon, yang bekerja dapat 2 kupon karena dia berjuang. Jangan Anda zalimi pekerja. Itu bukan upah. Apa beda upah dengan sedekah? Upah itu pakai akad. Saya upah Anda bekerja 1 hari 100.000. Itu yang upah, ada akadnya. Kemudian upah itu kalau tidak diberi, itu kesalahan pelanggaran syariat, bisa dituntut secara hukum, dituntut secara syariat. Maka yang kupon itu bukan upah, itu sedekah. Jangan sembrono, akan jadi gaduh nanti. Itu bukan upah, itu sedekah. Bolehkah sedekah dilebihkan dan dikhususkan? Boleh. Apa Anda lupa dengan seorang sahabat yang menggauli istrinya di siang Ramadan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Ada apa dengan engkau? Aku telah menggauli istriku dalam keadaan berpuasa. Kalau begitu engkau merdekakan budak." "Ya Rasulullah, aku tidak punya uang." "Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut." "Ya Rasulullah, 1 bulan saja tidak mampu." "Tidak mampu ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut." "Kalau begitu engkau berikan makan 60 orang miskin." "Ya Rasulullah, aku tidak mampu, yang akan aku makan saja tidak ada. Bagaimana memberi makan 60 orang fakir miskin?" Rasulullah mengambil makanan untuk 60 orang fakir miskin. "Ini bagikan." Dia jawab, "Ya Rasulullah, semua orang tahu di Madinah ini, dari ujung Madinah ke ujung Madinah ini tahu, sayalah orang yang paling miskin di Madinah ini. Kalau begitu ambillah untukmu." Coba dibayangkan, dia yang melakukan pelanggaran, malah dia yang mengambil sedekah semuanya. Boleh dilebihkan, boleh dikhususkan, tidak ada masalah. Jadi itu bukan ujrah. Kalau ujrah itu mustalzim, mesti dibayar. Kalau ini tidak mesti dibayar. Semua pekerja dasarnya jiwa relawan. Awalnya tanggung jawab bekerja, bukan itu bonus. Tidak ada masalah, tidak sampai kepada upah. Hukum kulit sidang jemaah memang ada hadis Nabi, kulit tidak boleh dijual. Tapi Anda harus paham persoalan fikih. Pertama yang harus Anda pahami, Anda bedakan orang yang berkurban dengan orang penerima kurban. Orang yang berkurban, dia harus memberikan kurbannya secara utuh. Dia tidak boleh mengurangi kurbannya, baik dengan sehelai telinganya, dengan kulitnya, dengan kakinya. Dia tidak boleh mengurangi. Letakkan dulu sampai disembelih. Setelah disembelih, maka hewan itu jatuhnya sudah kurban dan sedekah. Hewan yang sudah disembelih dengan niat kurban sudah berstatus sedekah. Di luar peserta kurban, orangnya penerima sedekah. Kalau hewan itu sudah sampai kepada si penerima sedekah, itu terserah orang yang menerima sedekah. Yang tidak boleh itu mengurangi hewan kurban jadi upah peserta kurban. Itu yang harus bedakan. Antum bedakan mana peserta kurban, mana di luar peserta kurban. Panitia bukan peserta kurban. Nah, kalau seandainya
kulit dijual oleh panitia, tidak ada masalah, karena dia sudah penerima sedekah. Tidak ada masalah. Anda menerima sedekah hewan kurban, Anda ini tidak boleh makan daging. Anda punya makanan hari itu hanya daging kurban, sementara Anda tidak suka daging. Boleh tidak Anda jual untuk beli ikan? Boleh tidak Anda jual untuk beli ikan? Maka untuk itu sidang jemaah, setelah sampai kepada peserta penerima kurban, maka hukum fikihnya sudah berbeda. Jadi yang diingatkan Nabi itu untuk peserta kurban, orang yang berkurban, jangan disembronokan. Nah, hukum kulit sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak ulama yang membolehkan. Di antaranya Abdullah bin Umar, sahabat. Ya, kemudian Imam Auza'i, As-Sauri, Abu Ishaq, banyak ulama-ulama. Kemudian mayoritas mazhab Hanafi membolehkan menjual kulit. Jadi sidang jemaah tidak ada masalah. Kenapa? Karena mubazir bagi kita. Mubazir itu menentang syariat. Mubazir itu tidak syar'i. Maka atasi yang mubazir. Ulama di antara dalilnya kias. Kenapa? Karena ulama sepakat boleh memanfaatkan kulit hewan kurban tanpa dimakan. Dijadikan sesuatu benda boleh. Karena untuk memanfaatkan itu dasarnya manfaat. Ketika tidak bermanfaat, maka lakukan dijual supaya bermanfaat, dan tidak boleh uangnya dikembalikan kepada peserta kurban, tapi dijadikan sedekah, maka tidak ada masalah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim